perkenalkan diri dan profesinya saat ini. Halo, nama saya Sinta. Saya berprofesi sebagai dokter di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kesehariannya apa sih dok? Kesehariannya pekerjaan sehari-harinya? Sehari-hari saya membantu para pegawai dalam menangani masalah kesehatannya, baik jika terjadi ada masalah kesehatan maupun mengenai pencegahan-pencegahan di kantor gitu. Selain itu, saya juga membantu dalam kesehatan tersangka atau tahanan di rutan KPK itu sendiri. Oke. Kemudian dari melakukan pekerjaan itu apa sih tantangannya dok? Yang paling menantang dalam menjadi seorang dokter di KPK? Sebenarnya sama seperti di tempat kesehatan lainnya ya, tetapi mungkin ada tantangannya, terutama di saat pandemi ini, gimana caranya agar pegawai ini tetap sehat, lalu penularan COVID-19 di kantor pun dapat terkendali, dan juga baik itu di rutan juga gitu, sehingga tahanan juga penyebaran jika ada COVID-19 itu dapat terkendali gitu. Untuk tantangan yang khusus mungkin yang tidak ada di kantor lain adalah menangani tahanan itu sendiri ya, karena memang macam-macam. Para tahanan ada yang banyak yang berpura-pura gitu, atau mau minta keluar ke rumah sakit padahal belum tentu sakit gitu. Banyak juga yang marah-marah atau curhat nggak? Ya, itu tentu ada, baik pegawai maupun tahanan ada yang curhat gitu. Karena kan kesehatannya juga kadang bukan mengenai psikis saja, tapi juga psikologinya gitu. Kalau curhatan tahanan biasanya soal apa sih dok? Biasanya sih mereka kalau misalkan terutama pas baru-baru masuk ke dalam rutan ya, syok dulu gitu, cerita ketidakterimaan, atau kronologi mereka ditangkap gitu. Kita cuma bisa mendengarkan sih, dan jika ada cerita seperti itu ya paling kita dengarkan gitu, karena kita balik lagi fokus ke masalah kesehatannya sih gitu. Dari selama ini menangani kesehatan dan sering bertemu dengan tahanan, ada nggak yang paling berkesan atau yang paling menarik atau lucu atau menjengkelin dari sikap-sikap tahanan? Kalau yang paling berkesan mungkin tantangan, karena beberapa ada yang mencoba mengintimidasi kita gitu agar mendapatkan rujukan, dan cara-cara mereka berpura-pura itu menjadi yang paling berkesan sih. Kalau intimidasinya kayak gimana? Oh, macem-macem ya, baik itu marah-marah, gebrak meja, ada paling banyak sih itu sih marah-marah. Sampai gebrak meja. Mm-mm. Ya ampun, itu berarti menantang banget ya. Nah, berarti kan mengerjakan pekerjaan sebagai dokter di KPK sangat menantang dan mungkin punya resiko juga kan kalau mereka sampai bersikap seperti itu. Kenapa sih masih mau melakukan hal ini? Um, Pertama tuh karena kita sebagai dokter sendiri kerja di sini tuh ingin mau ada andil sih gitu, karena dengan menyehatkan pegawai dan juga uh, membantu masalah kesehatan di rutan itu setidaknya secara tidak langsung membantu pemberantasan korupsi itu sendiri sih gitu. Oke, sama tadi kan selain rutan juga apa sih ikut mengawal saat lagi pandemi COVID seperti ini kan. Waktu awal-awal COVID itu bisa diceritain nggak betapa stresnya dan gimana pusingnya mengatur dan membuat strategi agar karyawan tetap sehat dan COVID di KPK ini tidak terlalu banyak, apa aja waktu waktu itu yang dihadapi seperti apa, boleh diceritain nggak? Di awal pandemi kita langsung koordinasi ya dari pihak kantor, baik itu dari
pimpinan, dari para struktural dan pegawai-pegawai lain yang masuk ke dalam tim Satgas. Eee, karena ini benar-benar baru, pertama kali itu benar-benar baru, kita pun harus update gitu, apa yang perlu dilakukan gitu kan. Terus dan menyusun strategi bagaimana agar pengendaliannya terkendali gitu. Yang dilakukan ya sesuai dengan sebenarnya karena kita juga pakai dasar-dasar ya gitu kan dari Satgas itu sendiri, pedoman-pedoman, kita sesuai petunjuk nih pedoman pencegahan di kantor. Baik itu mulai dari bagaimana caranya kita harus cek suhu sebelum masuk gitu, atau misalkan pengendalian dengan absensinya secara nggak fingerprint lagi gitu. Macam-macam sih, dan juga dasar-dasar yang peraturan pemerintah kayak pengaturan jumlah pegawai yang masuk harus berapa persen, itu menyesuaikan sih gitu. Ya misalkan kita mau ada OTT tuh, biasanya kita dapat pemberitahuan, memang nggak secara spesifik apa, kapan, dan berapa orang yang akan ditangkap, tapi biasanya kita ada koordinasi dengan para penyidik bahwa nanti kita harus standby nih gitu kan, itu bisa sampai malam, sampai pagi pernah nungguin untuk biar bisa diperiksa kesehatannya gitu, karena harus dipastikan mereka bisa masuk secara sehat gitu. Terus ada juga yang pernah ikut juga ke dalam tim gitu untuk memantau kesehatan tersangka yang sedang dirawat gitu. Oke, bergeser ke topik mengenai Kartini. Kalau mendengar kata Kartini, apa sih yang ada di pikirannya, Dok? Kartini tuh wanita hebat ya, yang berani dan punya gebrakan di Indonesia sih. Oke. Nah, kalau dari melihat sosok Kartini sendiri, apa yang mau diteladani dari seorang Kartini? Mungkin kita bisa ikut mencontoh kalau kita sebagai wanita juga bisa punya andil besar, baik untuk negeri kita, untuk orang sekitar, ataupun keluarga sih. Jadi nggak cuma pria aja, tapi kita walaupun kita wanita, kita juga bisa gitu. Termasuk bisa berperan dalam pemberantasan korupsi ya. Iya. Kalau menurut dokter, apa sih bagaimana seorang perempuan bisa berperan dalam pemberantasan korupsi? Macem-macem sih gitu. Kita sebagai perempuan untuk yang paling kecilnya aja di lingkungan keluarga, kita bisa tularkan bahwa kita harus berintegritas gitu dan menghindari korupsi gitu. Dan apalagi sebagai wanita, kalau kita punya anak, kita akan memberikan pelajaran pertamanya itu kepada anak bahwa korupsi itu tidak baik gitu. Oke. Terakhir, Dok, ada pesan-pesan nggak untuk wanita Indonesia yang sedang menyaksikan video ini? Pesan saya, kita sebagai wanita tetap harus berjuang dan memberantas korupsi, walaupun kita tidak bekerja di KPK, walaupun kita bekerja di rumah pun kita bisa dengan cara mengedukasi anak-anak, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar rumah.